Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya Brilian Putra dari kelas MPIC 4, NIM T2019-3174 ingin menjelaskan tentang sumber-sumber pembiayaan pendidikan. Pendidikan ini memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan memberikan pengaruh secara penuh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Ketika suatu komunitas ini memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan yang tinggi, maka hal ini pasti mempengaruhi pada tingkat produktivitas dan kreativitas untuk menghasilkan barang dan jasa. Untuk suatu komunitas, pendidikan memiliki manfaat agar dapat menumbuhkan kehidupan ekonomi, politik, dan budaya. Pendidikan juga memiliki kemampuan dalam memanfaatkan teknologi untuk kemajuan pada bidang sosial dan budaya. Pengertian pembiayaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan ini merupakan suatu analisis administrasi pendidikan yang membahas tentang bagaimana sumber daya ini didapat dan bagaimana penggunaan biaya pendidikan yang didapat juga bertanggung jawab terhadap penggunaan data tersebut. Nah, oleh karena itu, pembiayaan pendidikan ini merupakan faktor penting pada lembaga pendidikan. Dalam Undang-Undang 1945 Bab 12 Pasal 3 bahwa negara Indonesia ini memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara, serta dari anggaran pendapatan belanja untuk daerah memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Biaya pendidikan merupakan seluruh pengeluaran dapat berupa uang maupun bukan uang sebagai suatu rasa pertanggungjawaban semua pihak. Yang dimaksud semua pihak itu orang tua, pemerintah, dan masyarakat terhadap proses pendidikan agar suatu tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Menurut Peraturan Menteri sendiri, Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2012 tentang pemungutan dan sumbangan biaya pendidikan pada satuan pendidikan dasar ada dua, yaitu sumber biaya pendidikan pada satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah yang tercantum dalam pasal 5 adalah anggaran pendapatan dan belanja negara. Anggaran pendapatan dan belanja negara atau daerah ini sumbangan dari peserta didik atau orang tua atau walinya, sumbangan dari pemangku kepentingan pendidikan dasar di luar peserta didik atau orang tua. Yang kedua yaitu pasal 6, sumber biaya pendidikan pada suatu pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat adalah bantuan dari penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan, pungutan atau sumbangan dari peserta didik atau wali murid. Untuk berikutnya yaitu sumber-sumber pembiayaan pendidikan di sekolah. APBN dan APBD merupakan biaya langsung yang terkait dengan pengajian guru, administrator, staf sekolah, pembiayaan peralatan, materi pelajaran, dan gedung sekolah. Dan pendidikan selain gaji, biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBD. Dana penunjang pendidikan berupa beasiswa yang diterima oleh peserta didik untuk menunjang biaya pendidikannya. Dana dari masyarakat yang berupa bantuan, sumbangan BP3 atau SPP, yaitu untuk peserta didik seperti untuk pembayaran seragam, buku, dan ATK transport. Sumbangan dari pemerintah daerah setempat ialah sumbangan yang diterima oleh sekolah dari pemerintah daerah setempat di mana sekolah tersebut berada. Bantuan lain-lain maksudnya yaitu bantuan yang diterima oleh sekolah dari berbagai pihak selain APBN dan APBD. Dana penunjang pendidikan, dana dari masyarakat, sumbangan dari pemerintah daerah setempat. Bantuan tersebut berasal dari kerjasama sekolah dengan instansi lain atau yang sejenis, diantaranya ialah bantuan yang berasal dari luar negeri.
Sumber-sumber pendapatan sekolah yaitu ada 5. Yang pertama yaitu pemerintah APBN, yang kedua orang tua siswa atau komite sekolah, yang ketiga yayasan penyelenggara, yang keempat donatur, yang kelima hasil usaha sekolah. Upaya-upaya yang dilakukan untuk menggali dana ke semua pihak sumber pembiayaan pendidikan. Yang pertama yaitu pemerintah pusat atau daerah mengusahakan agar alokasi untuk sektor pendidikan diperbesar, pemanfaatan dana secara efektif dan efisien. Guna untuk mengusahakan adanya alokasi bagi sektor pendidikan yang diambil dari pajak umum. Orang tua peserta didik, biasanya orang tua peserta didik ini harus menyadarkan agar mau dan tertib membayar SPP dan pendanaan lainnya yang diizinkan pemerintah. Pemanfaatan dana dari orang tua peserta didik seefektif dan seefisien mungkin. Yang ketiga yaitu masyarakat. Untuk masyarakat ini mengajak dunia usaha untuk bersedia sebagai fasilitator praktis peserta didik, menghimbau dunia usaha agar bersedia memberikan dana yang lebih besar untuk dunia pendidikan, agar dunia pendidikan ini lebih terjangkau dan lebih maju untuk kedepannya. Yang keempat yaitu pihak lain atau institusi, mengusahakan untuk kerjasama yang tidak saling mengikat teman atau menggantungkan, serta mempertimbangkan bentuk-bentuk pinjaman agar tidak memberatkan di kemudian hari. Yang kelima yaitu dana hasil usaha sendiri yang halal seperti penyewaan alat, koperasi, dan kopma. Ya, demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.